Shalom semuanya. Hari ini kita mau kembali bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang rela berkorban bagi kita semua. Dan Ia telah bangkit. Dan pada hari ini kita akan merayakan Hari Paskah. Ibadah kita pada pagi hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari sebelum memulai ibadah kita mau mengambil waktu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kasih Tuhan memang sangat besar dalam kehidupan setiap kita. Namun, marilah kita mau datang, kita mau memuji Dia. Mari kita mau angkat pujian dengan apa akan kubalas. Bersama kita mau katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul sings Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mari dengan hati yang lebih sungguh lagi, kita mau angkat pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom, damai sejahtera bagi kalian semua. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian tetap kuat, tetap semangat. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memelihara hati dan pikiran kalian. Masih di dalam momen-momen Paskah, saya ingin mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua, dan khususnya bagi kalian yang merayakannya. Sebentar lagi kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, masih di dalam rangka Paskah. Saya rindu ketika kita mendengar dan merenungkannya, kita semakin dikuatkan untuk menjalani hidup, menghidupi semangat Paskah, memaknai Paskah di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Roma pasal 8 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Para guru dan murid sekalian, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, mungkin hingga pada saat ini masih juga ada yang bertanya-tanya, mengapa ada Paskah? Ya, ada mungkin yang bertanya, apa sih Paskah itu? Kok harus ada Paskah? Saya ingin menjawab secara sederhana begini. Ya, jadi mengapa ada Paskah? Yaitu oleh karena ada kelahiran, ada kematian, dan ada tentu kebangkitan. Ya, kelahiran Kristus kita rayakan waktu Natal. Ya, kematiannya waktu di Jumat Agung yang satu minggu yang lalu, dan kebangkitannya 3 hari setelah itu, setelah hari Jumat, Sabtu, dan hari Minggu dia bangkit dari kematiannya. Nah, jadi Paskah itu adalah kebangkitan Yesus
dari kematian. Jadi Paskah ini begitu penting ya, memiliki arti yang sangat penting. Selain Natal, Jumat Agung, Paskah juga memiliki arti yang sangat penting, yaitu memiliki arti tentang kemenangan Kristus terhadap maut. Sebagaimana di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 firman Tuhan katakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Lalu mungkin masih ada yang bertanya juga, mengapa Tuhan harus menjadi manusia, disalibkan, mati, dan dibangkitkan? Bukankah dia Tuhan? Mengapa dia jadi manusia, disalibkan, mati, dan dibangkitkan? Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5, di sana firman Tuhan katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, dengan bahasa lain seperti ini, kenapa Tuhan harus menjadi manusia, disalibkan, mati, dan dibangkitkan? Yaitu oleh karena manusia telah berdosa. Para guru dan murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma pasal 7 hingga pasal yang ke-8, Paulus di sana memaparkan tentang sebuah perjuangan besar yang terjadi di dalam diri manusia. Perjuangan antara hukum Taurat dan dosa. Paulus menunjukkannya bagaimana pertentangan itu terjadi begitu kuat di dalam dirinya. Bahkan seperti tarik-menarik. Dengan latar belakangnya sebagai seorang Farisi yang begitu ketat, yang begitu taat kepada hukum Taurat, bahkan dikatakan tak bercela, Rasul Paulus juga melihat dengan jujur, dan dia mengakui bahwa hukum Taurat itu merupakan hukum yang kudus, benar, dan baik. Namun dia juga menyadari bahwa justru oleh hukum Taurat, dosa mulai hidup. Sebaliknya, dirinya mati oleh karena dosa. Maksudnya Paulus mengatakan bahwa perintah dalam hukum Taurat yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagi Paulus justru membawa kepada kematian. Karena apa? Karena justru menyadarkannya akan dosa yang berkuasa di dalam dirinya. Dosa yang mengakibatkan maut. Nah, keadaan ini dikatakan oleh Paulus di dalam pasal 7 ayat yang ke-14 kitab Roma, sebagai terjual di bawah kuasa dosa. Sehingga kecenderungannya adalah melakukan apa yang tidak dikehendaki atau dibenci. Para guru dan murid sekalian, itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu baik, karena menunjukkan dosa ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum Taurat. Karena sifatnya yang menunjukkan dosa di dalam diri manusia. Maka hukum Taurat memang, sekali lagi, baik, tetapi tidak dapat menyelamatkan atau membenarkan setiap orang yang berdosa karena melanggar hukum Taurat. Karena orang yang berdosa telah menjadi tawanan hukum dosa. Karena melanggar satu perintah berarti melanggar semua. Sehingga di pasal 7 ayat 24 dalam kitab Roma di sana Paulus mengatakan, dia sangat menyadari ketika manusia di dalam dosa, manusia ada di dalam keputusasaan. Dia katakan, aku manusia celaka. Apa yang dimaksud dengan manusia celaka? Celaka di sini adalah artinya malang, susah, mengecewakan. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Artinya, siapakah yang dapat melepaskannya dari tubuh yang dikuasai oleh dosa ini?
oleh tubuh yang kecenderungannya berbuat dosa. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini seakan-akan bahasa putus asa. Dan memang manusia yang berdosa itu manusia yang putus asa. Karena manusia tidak bisa melepaskan dirinya dengan berbagai cara yang ditawarkan oleh dunia ini. Bahkan yang dia pikirkan sendiri. Dia tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa. Yang ada hanya putus asa. Namun di dalam tulisannya, di dalam kitabnya Paulus berkata, syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya Paulus ingin mengatakan syukur kepada Allah. Ada jalan keluar di dalam Yesus Kristus. Ada jalan keluar di dalam Yesus yang telah tersalib, mati, dan bangkit. Jadi ada pengharapan di dalam Yesus Kristus, yaitu pengharapan kemenangan terhadap dosa dan mengalami hidup yang kekal. Para guru dan murid sekalian, inilah yang memotivasi Rasul Paulus untuk menjalani kehidupannya setiap hari. Dalam pasal 7 ayat 26 di sana dia katakan, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jangan salah mengerti dengan ayat firman Tuhan ini. Bukan berarti ayat ini mengatakan atau mengajarkan bahwa setelah manusia terlepas dari kuasa dosa oleh Yesus Kristus, lalu manusia bisa sebebas-bebasnya melakukan dosa. Kata melayani hukum dosa bukan berarti melayani atau melakukan dosa. Melayani hukum dosa di sini berarti melayani tuntutan hukum Taurat dengan tubuh insani kita. Jadi semua ini bisa terjadi hanya di dalam Yesus Kristus yang tersalib, mati, dan bangkit dari kematian. Di dalam Yesus Kristus, segala tuntutan hukum Taurat sempurna digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal senada juga disampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain nama Yesus Kristus, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jelas, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oleh karena Roh Kudus yang diberikan di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah memberikan hidup dan memerdekakan setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, memerdekakan mereka dari hukum dosa dan hukum maut. Para guru dan murid sekalian, Yesus Kristus telah menggenapi semua tuntutan hukum Taurat yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia yang kecenderungannya selalu berbuat dosa. Yesus Kristus telah memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan hidup menurut Roh-Nya, maka di dalam diri orang itu juga segala tuntutan hukum Taurat digenapi. Oleh sebab itu, jika Roh Allah, Roh Kudus Allah telah berdiam di dalam diri kita, maka tuntutannya adalah setiap orang percaya harus hidup dalam Roh atau hidup menurut tuntunan Roh Kudus Allah. Nah, mengapa dituntut untuk hidup di dalam atau menurut Roh Kudus? Yaitu oleh karena setiap orang yang di dalam dirinya telah berdiam Roh Allah, maka dia adalah milik Allah,
bukan milik dirinya sendiri lagi. Tidak, dia adalah milik Kristus. Dia punya status anak Allah. Kita mengutip apa yang dikatakan Paulus dalam kitabnya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan murid yang saya kasih dalam Tuhan, dosa memang mematikan. Bahkan tidak ada pengharapan di dalam dosa. Sebaliknya yang ada hanya maut. Sehingga dulu, sewaktu masih di luar Kristus, kita memang sama sekali tidak bisa menyelamatkan diri dari hukum dosa. Sekalipun ya, dengan perbuatan baik kita. Oleh karena apa? Kita sudah bersalah di hadapan Tuhan karena dosa. Sehingga tidak ada satupun di dalam diri kita yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan perbuatan baik kita sekalipun tidak akan dapat membenarkan kita di hadapan Tuhan. Namun kini oleh karena iman di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit, dan sekalipun Yesus telah naik ke surga, namun Dia memberikan Roh Kudus-Nya di dalam diri kita yang percaya kepadanya. Roh yang membenarkan dan menguduskan kita. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam Roh. Hiduplah di dalam Kristus. Hiduplah di dalam firman-Nya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Jangan lagi hidup dalam dosa, yaitu kedagingan kita dengan keinginannya yang sia-sia dan tidak memuliakan Allah. Sehingga pada saatnya nanti seperti Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, demikian pula kita akan mengalami kebangkitan seperti Kristus. Oleh karena apa? Roh Kudus-Nya yang berdiam di dalam diri kita. Dan pada saatnya nanti bersama-sama dengan Dia kekal di surga yang mulia. Bagi kalian yang percaya namun masih suka berbuat dosa, bertobatlah. Sadarilah dosamu, sesalilah, dan bertobatlah. Jangan dukakan Roh Kudus Allah di dalam dirimu. Bagi kalian yang belum memiliki kepastian keselamatan, dan kau masih dikuasai dan hidup dikuasai keinginan-keinginan daging yang menuntun kepada kematian kekal. Kini kalian telah mendengarkan berita baik yang sangat penting, bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa. Manusia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri dengan perbuatan baiknya, karena yang ada hanyalah ketiadaan pengharapan dan hidup dalam ketidakpastian dan kematian yang kekal. Namun jangan putus asa. Ada jalan keluar. Hanya di dalam Yesus Kristus. Karena kasih dan keadilannya yang besar, Dia disalibkan, Dia mati, Dia bangkit untuk menjadi jalan keluar atas kelemahan kita, kelemahanmu. Bukalah hatimu dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Dia akan menguduskanmu, membenarkanmu, dan menyelamatkan jiwamu. Dia akan memberikan Roh-Nya berdiam di dalam dirimu untuk menuntunmu berjalan di dalam kehendak-Nya, sehingga engkau dapat hidup memuliakan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan mengangkat pujian terlalu besar.